Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Nah, semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Soleh-soleha, sekarang siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Sekarang dengarkan percakapan antara Beni, Udin, dan Ibu berikut ini. Nah, Beni sambil mengetuk pintu mengucapkan, "Selamat sore, Bu." Kemudian Ibu membuka pintu dan menjawab, "Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk." "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu," kata Beni. "Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Beni sudah datang." Kemudian Beni pun datang. "Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Beni?" "Kita berangkat sekarang?" "Baiklah, ayo." "Ibu, kami berangkat dulu ya. Beni tidak minum dulu," kata Ibu. "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya." "Iya, Bu." Kemudian mereka pun menyalami Ibu. Nah, soleh-soleha, tadi dalam teks Beni, Ibu, dan Udin, dalam percakapan ini mereka mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata tertib dan sopan santun kita saat bertamu dan pulang dari rumah orang lain. Nah, tadi Beni mengetuk pintu. Jadi saat kita bertamu ke rumah orang lain, ketuk pintu dulu dan ucapkan salam ya. Nah, jangan langsung masuk saja. Kita harus minta izin terlebih dahulu. Jadi caranya dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian saat kita berpamitan atau pergi setelah selesai dari rumah orang lain itu kita berpamitan. Jangan lupa menyalami. Kita bersalaman dulu. Mencium tangannya. Jadi di sini Beni dan Udin mencium tangan Ibu. Itu adalah sopan santun kita atau tata tertib kita saat berpamitan dari rumah orang lain. Sekarang dengarkan teks berikut ini. Judulnya kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksanakan. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita.
Nah, soleh-soleha, jika soleh-soleha punya pensil, buku, mainan, atau apapun bendanya, maka jaga benda yang soleh-soleha punya ya. Jaga dengan baik, jangan diletakkan di sebarang tempat. Jika selesai digunakan atau selesai dimainkan, maka kembalikan ke tempatnya. Nah, sekarang di sini ada beberapa benda. Ada meja, sapu, lemari. Ini ada buah-buahan dan tempat buah ya. Ada baterai, ban, sepatu, penggaris, kopi, minyak, kursi, balon, botol, ada simpai dan juga tas. Sekarang kita tuliskan beberapa, ada 5 buah nama bendanya di sini. Kemudian wujudnya itu apa? Apakah benda padat, cair, atau gas? Yang pertama kita tulis sapu. Sapu ini benda cair, padat, atau gas ya. Sapu kita letakkan di atas meja, kita letakkan di atas lantai, kita berdirikan di samping dinding, bentuknya masih sama ya. Jadi dia tidak berubah, berarti sapu adalah benda padat. Yang kedua, lemari. Lemari, jika kita pindahkan letaknya, apakah dia berubah atau tidak? Masih sama, berarti dia benda padat. Sekarang yang ketiga adalah minyak. Sekarang minyaknya ada di dalam botol. Kalau Ustazah pindahkan wadahnya atau tempatnya ke dalam gelas, berubah tidak bentuknya? Ya, bentuknya berubah menjadi seperti gelas, berarti wujudnya adalah benda cair. Jadi minyak adalah benda cair ya. Yang keempat, balon. Nah, tadi kita sudah belajar. Balon ini di dalamnya ada apa? Apakah benda cair, benda padat, atau benda gas? Nah, apakah isi di dalam balon itu bisa kita lihat? Nah, tidak bisa kita lihat. Jadi dia tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh ya apa yang ada di dalam balon itu. Jadi dia adalah udara. Maka dia adalah benda gas. Yang kelima adalah kopi. Nih kopinya di dalam cangkir kopi. Kalau kita pindahkan air kopinya ke dalam botol minum, bentuknya masih seperti di cangkir ini tidak? Berubah ya, berubah sesuai dengan bentuk botol minum. Jadi kopi adalah benda cair. Nah, tadi kita sudah belajar dialog antara Beni, Udin, dan Ibu. Dan tadi mereka sudah berpamitan. Nah, ini juga ada Edo bersama keluarganya. Dan ini adalah Udin, Beni, Lani, Dayu, dan Siti. Jadi mereka sudah bertamu, tadi mereka datang ke rumahnya Edo. Kemudian mereka berpamitan. Nah, mereka mengucapkan salam. Jadi kalau kita berpamitan dari rumah orang lain, maka harus sopan santunnya, tata kramanya kita mengucapkan salam. Coba lihat ini. Nah, kita lihat ada beberapa sikap, apakah dia termasuk mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan. Menyapa dengan senyum, berarti mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi. Nah, sikapnya benar ya, jadi kalau kita pergi itu kita pamit atau mengucapkan salam. Nah, ini betul. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Jadi kalau bermain, tidak dirapikannya mainannya, itu salah ya. Setelah kita bermain harus merapikan kembali mainan yang telah kita gunakan. Jadi tidak merapikan peralatan setelah bermain adalah salah. Bermain sampai larut malam. Nah, ini juga salah. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Duduk dengan sopan. Ini adalah sikap mematuhi aturan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.